Oke, kembali lagi sama gue Fadil Kalizais, bisa teman-teman gue panggil gue dengan Ukoy. Kali ini gue mau buat podcast, cuman podcast gue ini apa namanya di IG TV Hanania ya kan. Nih sekarang gue ngobrol sama CEO Hanania yang kebetulan kemarin pulang dan sampai di Indonesia. Gimana bang kabarnya? Sehat lah ya? Halo, Alhamdulillah, Ana baik-baik saja. Capek-capek banget, sumpah. Sekarang di mana bang? Sekarang saya lagi ada di Wisma Atlet Kemayoran. Jadi pulang ke Indonesia, gue langsung jadi atlet, Koy. Oke, cuman mungkin sebelum lanjut ya kan, kan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya kan. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu terlebih dahulu ya kan. Iya, iya, iya. Iya, nama saya Noval Hasim Sasabil, bisa dipanggil Noval. Asik, biar kayak lu. Asik lagi. Ya, saya di sini sebagai warga negara Indonesia biasa yang taat sama peraturan. Jadi saya pulang ini tanpa tes PCR dan di sini saya akan berbagi cerita bagaimana prosedurnya. Oke, mungkin sebelum lanjut ke tes ini ya. eh Pas lagi, oke, gue boleh nanya-nanya ya, boleh ya? Oke, silakan. Oke. Jadi kemarin tuh pas di bandara Kairo tuh gimana suasananya untuk penerbangan kemarin? Untuk Bandara Kairo benar-benar sepi banget sih. Bandara Hmm. Kairo benar-benar sepi. Yang biasanya kalau di imigrasi itu kita bakal ngantri lama gitu buat ngantri masuk di capnya itu benar-benar kosong, kosong melompong. Hmm. Dan bisa dilihat tatkala masuk ke dalam ruang check-in itu, ini saran aja diusahakan check-in online dulu sebelum berangkat. Karena check-in online itu entah check-in online ataupun check-in offline itu memerlukan adanya penulisan dokumen kembali. Dokumennya itu seperti dokumen apa sih, asuransi, bukan asuransi ya, tapi syahadah bahwasanya yang bersangkutan tersebut tidak memiliki riwayat penyakit ini gitu, karena memang dari pihak maskapainya sendiri yang meminta gitu. Dan kebetulan kemarin saya pulang itu pakai maskapai Emirates, jadi dari pihak Dubai-nya atau pihak Uni Emirat Arabnya memberikan apa peraturan bahwasanya bagi orang-orang yang ingin transit ataupun yang ingin kembali ke Uni Emirat Arab itu harus melengkapi formulir yang nanti disediakan oleh petugas check-in-nya gitu. Oke, jadi tadi, nah tapi untuk pas apa pas keadaan check in tuh gimana tuh pas check in offline tuh? Kan pas mau dapetin boarding pass tuh gimana tuh? Ditanyain apa aja pas lagi boarding Betul. pass? Nah, itulah untuk pertanyaan-pertanyaan sih mereka nggak ini ya, tidak menanyakan hal-hal seperti apakah kamu sudah tes PCR atau belum, terus kemudian apakah kamu memiliki riwayat, nggak, langsung disodorin aja kertasnya gitu. Nah, itulah yang membuat saya memberikan saran kepada orang-orang yang ingin pulang ke Indonesia untuk check-in online, karena mau gimana pun check-in online atau offline itu harus mengisi formulir dan itu akan memakan waktu yang sangat lama gitu. Jadi nanti bisa jadi kalau seandainya datangnya benar-benar 3 jam sebelum penerbangan, bisa-bisa baru kelar imigrasinya itu mungkin 2,5 jam selanjutnya dan nanti akan keburu-buru untuk mengejar flight gitu. Nah, uh, jadi yang dari masalah check-in itu yang berubah ya sejak new normal ini hanyalah diharuskannya mengisi formulir tersebut gitu. Oke, berarti sebenarnya mau check in online mau check in offline tetap harus ngisi data, tapi lebih baik ngisi data check in online nya pas lagi check in online daripada pas lagi offline nya, benar? Lebih baik check-in online, jadi sehingga antriannya itu nggak panjang, Hmm. karena mau gimana pun kita harus membutuhkan waktu lagi untuk mengisi formulir gitu, Koy. Oh berarti pas lagi walaupun pas di itu tuh pas kasih boarding pass ngisi data juga. Iya, jadi nanti kita nulis di meja check-in-nya itu. Oh, berarti bukan kayak kayak biasa dikasih kertas yang imigrasi keluar gitu ya, bukan ya? Itu beda lagi, kita harus ngisi lagi juga. Oke. Terus terus pas sudah diisi terus kemana aja tuh? Habis diisi ya langsung ke imigrasi kan. Tapi Hmm. karena memang sekarang orang itu apa, bandara sepi banget, jadi udah nggak ngantri, tetap lewatin imigrasi, kemudian sampai ke boarding itu.
Itu jangan heran kalau seandainya banyak gerai-gerai atau tempat makan yang masih tutup karena memang mungkin belum dihidupkan kembali ya atau baru-baru atau karena baru mulai jadi banyak toko-toko yang masih tutup seperti kayak misalnya Starbucks. Kemarin saya mau ke Starbucks di bandara aja tutup gitu, nggak ada siapa-siapa gitu, benar-benar sepi banget gitu. Nah, kemudian diusahakan juga nih buat yang apa berangkat-berangkat itu, saya saranin deh untuk selalu bawa hand sanitizer gitu. Karena nanti di pas pengecekan setelah imigrasi, ingat nggak Koy, ada yang kita harus buka sabuk, buka Oh iya iya sepatu, iya iya iya. tas. Nah, itu kan bakal dipegang-pegang lagi tuh sama, Nah, aduh, pegang-pegang lagi bahasanya. Gak maksudnya bakal diraba-raba, aduh, raba-raba lagi. Gimana ya? Diperiksa diperiksa. sama petugasnya gitu kan. Jadi jadi harus pakai hand sanitizer gitu lah. Dan kalau bisa, oh iya satu lagi Koy. Apa? Harus bawa masker sama sarung tangan, gloves gitu. Karena apa? Nanti tatkala boarding, petugasnya bakal nanyain gitu. Kamu mana glovesnya gitu, kamu mana sarung tangannya, kamu mana maskernya gitu. Karena memang wajib dan secara personal, secara personal dari Indonesia sendiri memang mewajibkan harus pakai gloves sama maskernya gitu. Gloves tuh apa gloves? Gloves itu sama tangan, sarung tangan, Oh gloves. alah. Nah tapi Nah, ada nggak misalkan otomatis kan ada aja yang berkumpul tuh. Nah itu petugas tuh ada yang ngingetin nggak? Atau biasa aja lah, biarin aja. gue kalau di Mesir nggak ada gitu ya. Sorry tuh saya, tapi emang Mesir nggak ada kayak gitu. Cuma cuma tempelan poster-poster aja gitu. Terus Nah, jaga jarak, gitu. Physical distancing 2 meter gitu. Tapi kalau lagi di pas, gue langsung cerita aja kali ya pas udah nyampe di Dubai-nya atau gimana Pak? nah tunggu pas masuk bandara tuh ada petunjuk apa aja tuh? Masuk bandara, masuk pesawat. Masuk pesawat. Nah, Ya kalau masuk pesawat sih physical distancingnya dari orang-orang sendiri yang ada di sana sih kurang ya, kurang gitu. nah. Tapi alhamdulillah ada kursi-kursi itu yang sudah dibatasin per satu kursi, seorang satu kursi nggak boleh duduk seorang satu kursi gitu. Udah ada yang kayak gitu. Nah itu kan btw, lu tuh kayak pernah posting apa itu yang kayak gambar itu tuh petunjuk yang di Instastory kalau nggak salah. Hmm, petunjuk ya. Yang masalah cuci tangan. Gua oh oh itu bukan petunjuk kok. Jadi gini, itu kan gambarnya pas gue lagi di pesawat ya. Mm-mm. Jadi eh, jadi nanti kalau dari Emirates sendiri nanti bakal disapakan sama mbak-mbak cantik dan tertutup asik. Karena mereka pada pakai baju APD semua. Oke. Jadi pakai pakai baju kayak suster-suster gitulah istilahnya. Nah, nanti sampai di duduk itu bakal dikasih satu-satu kotak keselamatan lah istilahnya. Hmm. Isinya ada 2 hand sanitizer, ada 2 tisu basah, Hmm. ada 2 sarung tangan sama 2 masker gitu. Nah, itu tolong dijaga baik-baik ya buat kalian yang pengen pulang. Kenapa? Karena cuma dikasihnya itu cuma sekali aja dalam penerbangan. Jadi dari Kairo ke Dubai itu dikasih, tapi dari Dubai ke Jakarta nggak dikasih. Kok Jadi bisa? dua yang setiap barang, karena memang setiap dua apa kotak itu kan ada 2 ya. Jadi Nah. satu itu untuk penerbangan dari Kairo ke Dubai, satu Hmm. lagi dipakai dari Dubai ke Jakarta gitu. Misalnya Hmm. gitu. Hmm. Dan gua, dan sampai ke Dubai jangan sekali-sekali ngelepasin masker dan sarung tangan kalian kecuali kalau kalian emang bersedia kupingnya tahan ditegur terus oleh petugas di sana. Oh jadi selalu ada peneguran ya di Dubai-nya itu. Oh, gua gua iya sering banget ngeliat ada orang yang ditegur gitu, where is your gloves, where is your mask gitu. Jadi benar-benar diperhatiin banget di sana sih gitu. Di mana? Sampai ngantri buat kayak check in X-ray kembali itu semuanya Nah tapi nah dijaga kalau banget physical distancingnya gitu, pas bahkan di sampai nih bang, hmm, pas di pesawat itu untuk makanan seperti biasa aja ya, memberi apa ngasihnya atau gimana? iya sama aja sih, masih sama. Nah tadi Hmm. kan, nah kalau untuk di bandara Dubai tadi kan banyak yang ngingetin ya, ngingetin tapi Hmm.
Tapi masih ada orang berkumpul nggak? Kalau berkumpul sih eh kalau seandainya 5 ke bawah sih nggak masalah ya. Cuma kalau kayak rame-rame 5 ke atas sih bisa-bisa ditegur sih Koy gitu. Hmm. Dan kebetulan tuh lu agak sepi aja ya waktu Iya itu. sepi dan gue juga barengannya kan sama sama 4 orang doang gitu kan. Jadi nggak nyampe 5 orang gitu. Pasti aman-aman aja. Oke lah. Terus. Kemudian di Dubai Hmm. itu eh, rata-rata sih mereka semua sekarang mengutamakan bayar cashless ya, kayak pakai kartu gitu, cashnya dikurangin gitu. Kemudian beberapa gerai-gerai itu yang biasanya terbuka lebar mau masuk dari lorong mana aja, misalnya ada satu 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 toko ini gitu bisa masuk dari mana aja, sekarang diarahin jadi satu jalur gitu, masuknya Oh. ngantri gitu. Ya, Heeh. jadi semuanya itu dan di setiap sudut tuh ada hand sanitizer itu pakai aja dan catatan juga buat yang bakal transit lama di sana gitu. Biasanya kalau kalian transit karena memang transitnya lama ya 10 jam ke atas, itu untuk saat ini tuh pihak Bandara Dubai juga minimalisir kamar mandi ya, bukan toilet ya, kamar mandi yang bisa buat mandi. Heeh. Jadi eh untuk yang mau mandi bisa ditemukan di Terminal B di antara B1 sampai B7. Itu ada satu kamar mandi yang bisa dipakai. Selain itu rata-rata setelah saya keliling-keliling kayak Dora the Explorer, itu benar-benar pada tutup semua kamar mandinya. Benar-benar nggak boleh dipakai gitu. Kecuali kalau toilet oke. Oke. Terus ada perbedaan lagi di bandara Dubai-nya? Perbedaan lagi sih sebenarnya udah udah nggak ada sih ya. Saya rasa udah itu aja. Banyaknya teguran pertama, kemudian beberapa gerai-gerai ada menetapkan satu jalur untuk masuk, kemudian kamar mandi diminimalisir gitu. Nah, Oh, sama ini apa? musola-musola ditutup semuanya, Oh, nggak ada yang sholat berarti. musola-musola. Jadi sholat, iya, jadi sholatnya itu sendiri-sendiri gitu. Dan kebetulan buat kalian yang pengen para mahasiswa-mahasiswa gitu ya, yang satu nasib dengan saya yang nggak mau ngeluarin uangnya buat nginep di hotel buat hotel transit gitu, kalian bisa langsung lari ke, bukan lari ya, nyantai aja jalan-jalan ke B28. Di situ ada taman buatan. Nah, di taman itu ada beberapa kursi-kursi sama rumput sintetis yang bisa kalau kalian pengen tidur istirahat di sana. Nah, kemudian kalau kalian mau sholat juga enak gitu karena konsepnya itu kan seperti taman gitu. Jadi kalian sholat aja gitu kayak gelar sorban atau apa. Buat kalian juga nih yang bakal sholat itu usahain di tas kabin kalian itu ada sorban atau ada kain gitu yang buat jadi alas sholat gitu. Oke. Nah, tapi Bang, nah untuk masalah sholat tadi di bandara Kairo ada tempat sholat? Apa masih kebuka seperti biasa atau gimana? Kebetulan kemarin karena belum masuk waktu sholat jadinya gua nggak ngeliat sih gitu, Hmm, nggak ngeliat apakah buka atau enggak gitu. Tapi untuk bandara Dubai pun sendiri tutup gitu. oke. Nah, mungkin ada lagi yang tentang bandara Dubai. Udah cukup itu aja. Oke, mungkin untuk pas terbang dari Dubai ke Jakarta seperti biasa. Nah, tapi kalau untuk nyampe Indonesia kan pasti ada dikasih kertas tuh. Nah, itu ada kertas apa aja? Ya, jadi di pesawatnya sendiri ya sebelum sampai ke Indonesia pun bakal dikasih namanya kartu cek kesehatan gitu. Hmm. Bentuknya warna kuning. Kita Hmm. isi formulirnya selengkap-lengkapnya. Nanti setelah landing itu nanti dibagi dua jalur. Orang yang jalur pertama jalur yang sudah tes PCR sebelumnya, sama jalur keduanya yang non PCR. Jadi Hmm. kalau non PCR itu apa dia membawa kertas tersebut untuk untuk apa daftar gitu, daftar nama. Hmm. Kebalik-balik. Saya jelasin dulu. Yang PCR, kasih aja kartunya, nanti cek kesehatan secara ringan, habis itu rapid test sebentar, habis itu langsung pulang. Tapi kalau non PCR, itu dia nanti ngantri, habis itu tes suhu, tes detak jantung, kemudian setelah itu diarahkan
lagi menuju ke ruangan atau loket untuk rapid test, diambil darahnya. Nanti tunggu sebentar, mungkin 5 sampai 10 menit. Setelah itu nanti dipanggil namanya untuk ke loket sebelah. Nanti kelihatan yang negatif siapa, yang positif siapa. Nanti langsung ketahuan tuh. Oke, misalnya kalau saya alhamdulillah kemarin negatif ya. Oke, negatif. Nanti dikasih pilihan. Kamu mau karantinanya di mana? Ada pilihan di Wisma Atlet, gratis, makan 3 kali sehari, dipantau juga. Selebihnya ada hotel-hotel, seperti Hotel Pullman, Hotel Holiday Inn di Kemayoran gitu. Yang intinya harga paling termurahnya aja per malam 700.000. Wow. Jadi di situ harganya 700.000, 1,5 gitu. Tergantung Ukoi pengen mana. Kalau Ukoi pulang mau pilih Hotel Pullman yang 4,5 juta ya silakan per malamnya. Kalau saya mah di Wisma Atlet aja gitu. Berapa tadi 1,5 juta per malam? Enggak, Wisma Atlet gratis. Enggak, yang tadi di Hotel Pullman. Bukan, ada pilihan lagi kan, ada sekitar 6 sampai 7 pilihannya deh hotelnya. Tapi kalau Ah. Pullman itu nggak mungkin 1,5 juta, mesti lebih. Oh, paling murah berapa tuh di antara hotel-hotel yang tadi? Paling murah 700.000. Paling murah 700.000 itu yang tadi saya bilang Per malam. gitu, per malam. Dan untuk biaya PCR-nya itu gratis kah? Yang untuk yang di hotel nih atau bayar? Kalau itu saya kurang tahu ya, soalnya nggak ada informasi lebih lanjut sih. Tapi kalau PCR di Indonesia, PCR di Indonesia, PCR di Wisma, itu petugasnya sendiri bilang ini semuanya gratis ya, tidak ada dipungut biaya apapun. Kalau seandainya ada yang minta biaya, langsung laporkan kepada saya gitu. Jadi sudah dipastikan bahwasanya biaya inap di karantina di Wisma Atlet, makan, kemudian sama biaya PCR-nya itu memang sudah gratis ditanggung oleh pemerintah. Oke, maaf bang, sedikit mundur ya. Nanti kan dikasih kertas tuh. Yap. Nah, kasih kertasnya itu kita harus ngisi apa aja gitu? Nama, alamat, kemudian tujuannya kemana. Habis itu apakah saudara memiliki gejala seperti mata merah, demam, kaku, denyut nadi yang bergerak cepat gitu. Kalau Hmm. kalau itu nanti isi aja. Kalau saya sih alhamdulillah enggak kasih tulis no 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 no. Nanti habis itu diserahinnya pas udah turun. Nah, berarti pas turun ke bandara tuh kan turun tuh. Nah, itu kan Hmm. kertasnya dibagi dua kan, disobek kalau nggak salah. Iya betul. Yang satu dibagi buat petugas, satu buat kita. Iya. Satu dibagi buat petugas yang di bandara, satunya lagi ini kita pegang dulu sampai di tempat karantina kita. Nanti di tempat karantina itu baru dibagi. Oke, nah berarti kan, nah itu tuh pas Gitu. dikasih kertas ke petugas itu sebelum imigrasi kah? Atau sesudah Iya, bagasi? tadi Sebelum yang tadi imigrasi? saya bilang di pesawat malah dibagiin. Enggak, Di bukan pesawat. kita ngasih ke petugasnya Oh, pas kita landing langsung sebelum imigrasi. sebelum imigrasi. Nah berarti pas udah dipisah itu kan dua tuh antara yang belum tes sama yang 11 tes. Tapi ntar pas ke imigrasi keluar bareng. Apa beda? Pas imigrasi. eh Maksudnya gimana ya? Maaf. Kan turun nih, dibagi Mm-mm. dua antara yang sudah tes PCR sama yang belum. Apa digabungin? Iya, iya dibagi dua, Bagi dibagi dua. dua. Nah, apa kan? Ah, Nah itu yang nanti yang ke imigrasi duluan yang sudah tes PCR kah atau yang belum tes PCR? iya, yang sudah tes PCR langsung diarahin ke imigrasi. Imigrasi Tapi terus. kalau belum harus ngelewatin. Jadi gini jalurnya. Yang sudah PCR ya, ke Hmm, loket yang sudah PCR di sebelah kanan, hmm. habis itu imigrasi, ambil bagasi, ke bea cukai, keluar. Kalau yang belum ada PCR, itu jalurnya adalah masuk ke loket PCR, tes kesehatan ringan, habis itu rapid test, habis itu menunggu hasil tes, habis itu ke loket untuk pemilihan tempat karantina, setelah itu baru imigrasi, pengambilan bagasi, bea cukai, baru keluar. Oh berarti Gitu. ada lama juga dong berarti ya? Iya, iya betul. Kemarin waktu itu sampai dua jam kurang sih untuk proses itu aja. Hmm. Tunggu.
Bah, lama, kayak lama. Sekitar 2 jam tuh, segitu doang. Heeh, bisa Tapi 2 jam. pas ngambil bagasi berarti ada sedikit yang berkumpul sama yang udah tes PCR dong. Ya, kemungkinannya kecil sih, karena yang sudah PCR itu kan pasti ngambil bagasinya duluan ya, sudah kelar. Sementara kita tuh tadi setelah banyak yang gue terangin tuh, banyak proses-proses tuh, jadi kemungkinan besar yang waktu gue selesai itu terus ngambil bagasi itu isinya orang-orang yang non PCR semua, karena yang PCR itu pasti udah pada keluar semua sih. Oke. Nah, untuk yang PCR, yang udah tes PCR tadi itu dia negatif semua kah atau ada yang positif? Ya kalau udah PCR dari penerbangan sebelumnya ya berarti udah dinyatakan negatif. Jadi nyampe di Indonesia tuh cuma cuma cek suhu aja gitu udah. Oke. Oke. Dan mungkin udah bandara Indonesia sudah kelar, kita lanjut ke pas sudah keluar bea cukai itu langsung itu berangkat ke Wisma Atlet. Ya, jadi pas kelar dari bea cukai langsung diarahin ke Damri yang khusus untuk ke Wisma Atlet. Nah, Nah, di sini yang mulai gak enaknya nih, Koy. kenapa tuh? Jadi waktu pas diarahin ke Wisma Atlet ini, oke, kita tuh kemarin ya catatan jam 12 malam tuh. Jam 12 malam kita sampai di Wisma Atlet. Jam 12 malam. Nah, itu gue pikir kita langsung turun, langsung registrasi, langsung ditaruh di kamar masing-masing kan. Kalau Iya. ini enggak, gue nunggu sampai malam lewat, subuh lewat, sampai Jumatan kelar. Jadi intinya gue nunggu di dalam bis itu 12 jam. Well, Alasannya karena sudah mulai numpuk penerbangan, jadi ngantri gitu. Karena satu Damri itu kan sekarang juga didikitin orangnya, isi cuma 21 orang di bis Damri tersebut. dari kursi Nah, berapa? dari kursi yang harusnya 21 kali 2. Oh, iya iya iya. Nah, nah itu mainnya kan per kloter. Ada yang udah duluan nyampe tapi belum dapat kamar gitu karena memang mulai menumpuknya nih, mulai menumpuknya penerbangan mulai buka kan, Hmm. gitu. Jadi nunggu lama sampai 12 jam di dalam bis, baru pas udah kelar, pas udah dikasih kesempatan udah keluar, udah keluar, kita registrasi ulang, kita makan, langsung nanti apa namanya itu dikasih kunci dan satu kamar itu satu kamar itu 3 orang. Dalam Hmm. pembagian di dalam kamar itu ada kamar lagi, yang satu kamar 2 orang, yang satu kamar lagi 1 orang. Nah, di sini eh gue pengen ngasih tips tapi sebelumnya ada pertanyaan enggak? Jadi biar nanti aja tipsnya. Oh, berarti agak lama juga dong ya di pas nunggu masuk Wisma Atlet. Tes tes. Iya, iya, nunggunya lumayan. Tadi gue sempat dengar itu berarti kan pas udah nyampe Wisma Atlet itu belum keluar bis dong. Masih di bis nunggu sekitar 11 jam. Bener nggak? Iya, udah gitu aja. Lama juga dong berarti ya. Wah, lama banget. Lama. Sarapan aja skip. Kecuali Oke. kalau seandainya emang pengen minta dibeliin sesuatu, nanti petugasnya bisa ngebeliin buat kita. Oke oke lanjut. Ada tipnya? Tadi yang tips kata lo. Ah, ini buat kalian-kalian yang kemungkinan bakal naik maskapai lain yang tidak memerlukan PCR ya. Karena Hmm. kan Emirates seperti yang kita tahu kan per tanggal 10 Juli sudah mewajibkan PCR. Nah, jadi buat kalian yang non PCR, ini tips buat saya yang mau tinggal di Wisma. Pertama, Wisma itu adalah tempat atau lingkungan orang-orang yang dikarantina. Otomatis kita masih belum tahu siapa yang positif, siapa yang negatif. Nah, saran saya adalah benar-benar dipersiapkan alat-alat pelindung seperti masker, kemudian sarung tangan, kemudian kalau seandainya kalian bepergian gitu dengan tanpa PCR, coba dipastiin punya teman juga biar nanti ditempatin satu kamar dengan temennya yang sudah kenal gitu. Jadi nggak sama orang asing gitu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi kondisi di dalam kamar wisma itu sebenarnya sudah bersih, tapi kita nggak tahu gimana bersihnya kan. Jadi ada beberapa poin-poin yang saya apa namanya ya saya titik beratkan. Contoh spray kasurnya itu saya ganti sendiri dengan spray yang saya bawa sendiri dari Kairo. Kemudian sarung bantal juga itu saya ganti, nggak pakai punya dari Wisma. Kemudian nanti kalian di sini itu akan lama, mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari. Itu kalau seandainya negatif, ya alhamdulillah. Tapi kalau seandainya pemeriksaannya masih berlanjut, berarti kalian sampai seminggu lebih. Siapkan gelas atau nanti nyampe sini kalian bisa go mart gitu beli pakai aplikasi ojek online buat beli sesuatu. Yang harus kalian beli adalah gelas, karena nanti ada air di sini disediakan dalam bentuknya galon, jadi nggak ada gelasnya. Kemudian sendok-sendokan, kemudian pel dengan apa namanya itu super pel kalau bisa. Kemudian sediakan juga tisu basah sama tisu. Tisu basah itu penting banget gunanya kalian tuh buat ngelap-ngelap HP atau perangkat-perangkat yang sering kalian pegang. Karena itu benar-benar penting banget buat jaga apa namanya itu kuman, jaga jaga barang-barang Anda dari bakteri-bakteri. Dan kemudian lebih baik juga kalau seandainya kalian punya apa namanya multivitamin, multivitamin karena penting banget buat jaga stamina sama imunitas tubuh selama kalian di karantina di tempat yang dimana banyak orang-orang juga yang baru pergi dari luar negeri. Dan tetap jaga kesehatan, jangan sampai kamar kalian diketok sama petugas yang pakai baju serba putih, gitu. Kenapa itu emang? Karena kalau seandainya kalian sampai diketok sama petugas yang pakai serba putih, berarti bisa dipastikan orang tersebut positif. Nauzubillah. Oh. Nah, itu aku hasilnya itu berapa hari tuh? Nah, tadi habis nanya-nanya karena kalau di PCR yang ada di Mesir atau di mana gitu kan, keesokan harinya kan sudah ada ya. Tapi kalau di sini tuh makan waktu 3 hari sampai 5 hari gitu. Dikarenakan mungkin lama lah ya. Kalau lama karena banyak juga orang-orang di sini kan Heeh. gitu. Oke. Ada lagi tips-tipsnya? Udah itu aja sih, sama apa jaga jarak sama orang-orang. Nah gitu aja. Misalnya tawakal, doa sama Allah gitu. Biar apa nah hasilnya negatif, sehat, bisa kembali ke keluarga lagi gitu. Amin ya robbal alamin. Jadi sampai sekarang juga hasilnya lu belum keluar lah ya. Belum, karena baru mau mau tesnya besok. Jadi hari ini disuruh istirahat total gitu. Uh, Sama jangan jajan sembarangan di luar ya. Karena di luar itu kan banyak tempat jajan-jajan, ada orang-orang yang jualan gitu. hmm. Jangan jajan sembarangan lah kalau bisa. Jadi jaga imunitas tubuh. Oke oke, siap siap siap. Ya udah, mungkin udah lah bang ya buat tanya-tanyanya. Oke, oke. Terima kasih banyak Koy sudah jadi wadah untuk saya berbagi. Oke lah. Thanks mungkin dari gua Fadil Qadazais dan teman gua Noval Asim. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.